Shalom. Saya ucapkan selamat sore untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini mari kita mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita datang dalam ibadah doa di sore hari ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini Tuhan, Kau kembali memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami, untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah doa di sore hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu, urapan Roh Kudus-Mu mengurapi dan memimpin hidup kami semua. Biar pada sore hari ini Tuhan, hidup kami bisa mempermuliakan, meninggikan dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu, Engkau mengurapi kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan, dari awal sampai selesainya. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan muliakan Dia, kita akan puji Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja mulia. Sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia.
Dia telah mati, dibangkitkan, jadi dipuji dan ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, Raja segala raja. Haleluya. Raja yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Agunglah kerajaan-Mu, Kau yang layak kami muliakan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Raja atas segala raja, yang layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya. Segala puji hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar segala puji hormat dan kuasa hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang layak menerima segala puji hormat.
Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami Terima kasih. yang layak menerima segala kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau adalah Allah kami yang membela dalam hidup kami, Haleluya. memberkati hidup kami, Terima kasih. memberikan kemenangan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Allah yang bela. Siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah. Nah, sekali lagi Allah yang bela. Siapa yang dapat melawan Dia? Allah yang bela. Dengan iman katakan, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Aku pasti dapat Tuhan, ku pasti dapat lakukan semua, lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpuji. Sekali lagi, Yesus yang beri kekuatan, Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang sanggup membela dalam hidup kami, yang sanggup memberikan kemenangan, yang sanggup memberikan kekuatan. Istimewa pada sore hari ini Tuhan, kami mau berlutut di hadapan-Mu, mau menyembah-Mu, mau meninggikan dan memuliakan nama. Terlebih dahulu kami akan mendengar firman. Biar Kau nyatakan firman-Mu dalam hidup kami pada sore hari ini Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua. Istimewa hamba-Mu Tuhan yang tidak berdaya ini, mohon kuasa urapan Roh Kudus, mohon kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk
hamba bisa menyatakan segala Haleluya. apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih. Berikan kami kemampuan untuk mendengar juga Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan penucapan syukur kami naikkan doa kami. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus Haleluya. kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya ucapkan kembali selamat sore, shalom. Puji nama Tuhan, kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah dalam setiap kehidupan kita di sore hari ini. Mari langsung saja Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan ingin tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita di sore hari ini. Sebelum kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Baik, kita membaca di dalam surat 2 Petrus. 2 Petrus. Ya. Pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya akan baca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada kalimat yang pertama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Meskipun sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, berapa banyak target yang ada dalam hidup kita? Berapa banyak hal yang menjadi tujuan kita. Berapa banyak pergumulan dalam hidup kita yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita utarakan, yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Berapa banyak hal yang sudah menjadi pergumulan kita itu. Dan sampai sekarang ini apa yang sudah tercapai? Apa yang belum tercapai? Dalam pergumulan kita begitu banyak waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Pergumulan kita, apa yang kita utarakan kepada Tuhan. Berapa lama kita sudah bergumul dalam hal perkara yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan. Tapi sampai sekarang bagaimana? Apakah semuanya itu sudah tercapai? Apakah semua itu terjawab? Apakah semuanya itu sudah terjadi dalam kehidupan kita? Di sini dinyatakan sekali lagi dengan jelas. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak akan lalai. Tuhan tidak akan lupa. Tuhan tidak akan membiarkan. Meskipun ada orang yang menganggapnya sebagai mungkin itu Tuhan lupa, mungkin itu Tuhan membiarkan. Dari banyak hal yang sudah kita alami, yang sudah kita dapatkan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana respon, tanggapan dalam hidup kita? Apakah itu sudah terjadi? Apakah belum? Kalau yang sudah terjadi, oh puji nama Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Benar. Dan bagaimana hal yang belum terjawab?
bagaimana hal yang belum terjadi, bagaimana hal yang belum dinyatakan oleh Tuhan. Bagaimana respon kita? Apakah kita sama dengan orang-orang? Apakah tanggapan kita sama dengan orang-orang yang belum percaya? Menganggap itu sebagai kelalaian daripada Tuhan. Sehingga dalam hidup kita ada bermacam-macam respon. Meskipun ini tidak kita katakan Tuhan melalai menepati janjinya. Tapi dalam hidup kita ada suatu kekecewaan. Ada merasa tidak puas. Merasa kurang dalam hidup kita. Tuhan, aku sudah melakukan ini. Tuhan, aku sudah melakukan itu. Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu. Aku sudah melakukan sesuai dengan firman-Mu. Aku sudah beribadah kepadamu. Tapi sampai sekarang Tuhan, mana jawabannya? Apakah kita kecewa seperti itu? Apakah kita tidak puas? Belum puas? Merasa masih kurang? Bahkan menganggap sebagai kelalaian Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pergumulan apa yang ada dalam hidup kita? Masing-masing pribadi, masing-masing orang, masing-masing kita semua tidak sama. Sudahkah kita sudah mencapai hal ini? Kalau belum, bagaimana reaksi kita? Bagaimana tanggapan kita? Saya ulang sekali lagi di ayat yang ke-9 tadi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kesempatan waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Boleh Bapak Ibu, ini belum terjadi janji Tuhan ini. Belum terjadi dalam hidup kita. Kita merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kita tidak merasa tidak dihiraukan oleh Tuhan. Tapi di bagian akhir tadi, kesempatan yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tetapi ia sabar terhadap kamu, terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Inilah tujuan Tuhan. Atas apa yang kita rindukan. Atas apa yang menjadi pergumulan kita sampai saat ini. Kita masih diberikan kesempatan. Kita masih diberikan waktu. Kita masih diberikan kemurahan Tuhan. Kalau dalam diri kita ada kecewa, tidak puas, merasa kurang. Tapi maksud Tuhan dalam hidup kita, untuk kita berbalik dan bertobat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah kemurahan yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Bahkan kalau ada situasi yang sangat berat dalam hidup kita, yang menimpa hidup kita, seolah-olah semuanya itu sudah selesai. Seolah semuanya itu sudah selesai. Sudah berakhir. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tuhan, ini mengapa seperti ini? Kejadian ini begitu berat, luar biasa yang aku alami. Tidak mampu Tuhan. Engkau tidak memperdulikan aku, Engkau tidak memperhatikan aku. Seolah-olah sesuatu itu terjadi begitu berat, luar biasa dalam hidup kita. Tapi ingat,
Tuhan masih memberikan kesempatan buat hidup kita. Untuk hidup kita berbalik dan bertobat. Untuk hidup kita memperbaiki diri. Dari setiap kekurangan, kelemahan, dari setiap kesalahan dosa kita, dari setiap apa yang tidak benar dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini menjadi pergumulan buat hidup kita. Untuk hidup kita juga melihat siapa kita. Kita disuruh berbalik dan bertobat. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal. Sudah rajin ke gereja. Mungkin ada sekecil apapun yang tidak kita rasakan. Atau kita tidak merasa bahwa itu merupakan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Merupakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dari setiap perilaku kita, setiap perkataan kita, setiap apa yang kita kerjakan. Mungkin setiap pribadi mempunyai hal ini atau kesalahan-kesalahan yang kita tidak merasa bahwa itu salah. Puji nama Tuhan pada sore hari ini. Biar kuasa Tuhan yang memimpin hidup kita. Biar kuasa Tuhan yang sanggup mengoreksi hidup kita. Supaya kita tidak ada suatu kesalahan sedikit pun di hadapan Tuhan. Supaya kalau kita mengerti, mengetahui setiap kesalahan kita, kita cepat-cepat berbalik dan bertobat. Atau bahkan kita melupakan kesalahan kita membiarkan kesalahan kita. Kita menganggap, oh kesalahan itu kecil Tuhan, kita biarkan berlalu begitu saja, kita tidak ada penyelesaian sama sekali. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita secara pribadi melihat diri kita masing-masing. Supaya tidak ada noda, cacat, dosa, kesalahan dalam hidup kita. Supaya kita benar-benar di hadapan Tuhan sebagai orang yang benar. Atau bahkan mungkin keinginan kita itu hanya sebatas apa yang menjadi kesenangan kita. Atau pergumulan kita kepada Tuhan itu hanya sebatas memuaskan kehidupan kita. Tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19, saya baca, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kita pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi hidup kita taruh harap kita kepada Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan keinginan kita secara jasmani saja, bukan hanya memuaskan keinginan kita saja, tetapi kehidupan kita nanti itu yang juga jadi perhatian dalam hidup kita. Bahkan di sini dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, jangan hanya semata-mata hanya ingin memuaskan, menyenangkan hidup kita, kesenangan kita, tapi terlebih itu hal-hal yang akan datang atau persoalan yang rohani dalam hidup kita.
Bukan hanya persoalan yang jasmani saja. Mari kita melihat lagi pada kehidupan pribadi kita. Apa yang menyebabkan sampai sekarang ini pergumulan itu masih belum terjawab. Pergumulan itu masih belum ada jawabannya. Bahkan kita menjadi kecewa. Bahkan menganggap Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan lalai terhadap janjinya. Mari kita semua pada sore hari ini melihat setiap apa yang menjadi pergumulan kita dan melihat apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Bagaimana kondisi hidup kita di hadapan Tuhan. Pada ayat yang ke-13 saya baca, ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini. Jadi kebenaran itu sesuai dengan standar, sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sampai di mana kehidupan kita, kebenaran hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan itu lalai, kalau kita menganggap Tuhan itu tidak memperhatikan, Tuhan tidak akan melupakan siapa kita. Tuhan akan memperhatikan setiap hidup orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kita. Kita membaca di dalam Perjanjian Lama. Ini janjinya Tuhan. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai suatu kelalaian itu dalam hidup kita, bagaimana? Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14 saya baca. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan siapa kita. Tuhan senantiasa ingat akan hidup kita. Itu adalah janji firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Pada sore hari ini, mata Tuhan tertuju terhadap hidup kita. Perhatian Tuhan ditujukan pada hidup kita. Kalau kita diberikan kemurahan oleh Tuhan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk hidup kita bisa memperbaiki diri, berbalik dan bertobat kepada Tuhan dari setiap kesalahan, dari setiap dosa kita. Mari, mungkin itu kecil sekali, mungkin itu ada marah dalam hidup kita. Mungkin itu ada dendam dalam hidup kita. Mungkin itu ada sakit hati dalam hidup kita. Mungkin itu kita tidak menyukai seseorang dan sebagainya. Mari dalam hal yang kecil-kecil ini, Tuhan mau hidup kita itu bisa terbebas dari setiap kesalahan kita yang kecil. Dari setiap dosa-dosa kita yang kecil.
Supaya dalam hidup kita ini bisa benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau sampai sekarang, sampai saat ini Tuhan memberikan waktu, kesempatan dalam hidup kita untuk kita berbalik kepada Dia, bertobat dari segala kesalahan kita. Kembali di dalam surat Petrus, Satu Petrus, ya, kita membaca ayat pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya akan membaca, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu, kuasailah diri kita. Apa yang menjadi penghalang kita terhadap Tuhan? Apa yang menjadi kesalahan kita di hadapan Tuhan? Apa yang menjadi dosa kita di hadapan Tuhan? Kita menguasai, kita tahu, dan kita selesaikan. Dan jadilah tenang. Ada damai, suasana tenang, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi hal-hal yang mengusik hidup kita, tidak ada lagi dosa-dosa kecil dalam hidup kita. Jadi damai sejahtera, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Mari sebelum kita menaikkan segala kerinduan, segala persoalan, segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, kita harus ada damai dalam hidup kita. Supaya kita bisa atau dapat berdoa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau kesempatan sore malam hari ini, perhatian Tuhan ditunjukkan, perhatian Tuhan diarahkan kepada hidup kita, manusia yang hina ini. Kesempatan waktu yang Tuhan berikan atas hidup kita, untuk kita berbalik dan bertobat dari setiap kesalahan dosa kita. Dari setiap apa yang sudah salah di hadapan Tuhan. Mungkin itu tidak besar, mungkin itu tidak terasa, tetapi kesalahan tetap diperhitungkan sebagai suatu kesalahan. Dan harus kita selesaikan supaya ada damai sejahtera dalam hidup kita. Supaya ada damai. Kalau kita baca di dalam, kembali di 2 Petrus tadi, pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi tidak ada sesuatu hal lagi yang menghalangi dalam hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, supaya sampai apa yang kita nyatakan kepada Tuhan di hadapan Tuhan kita menjadi benar, kita menjadi damai. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13 kita ulang baca, tetapi sesuai dengan janjinya, janji Tuhan, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Baru kita bisa menantikan
janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran, semuanya akan dinyatakan dalam hidup kita oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, menyatakan segala persoalan-permasalahan hidup kita kepada Dia. Pelayan dan yang terlibat saya undang untuk mempersiapkan diri. Mungkin itu persoalan yang berat sekali. Mungkin itu persoalan yang besar, yang serasa tidak mampu kita hadapi seorang diri. Tuhan membuka tangan untuk setiap hidup kita. Tuhan mau datang kepada kita. Tuhan mau menyelesaikan bersama-sama dengan kita. Sekalipun dalam perkara yang mustahil, sekalipun pada masalah yang berat sekali, bagi Tuhan semuanya itu akan diselesaikan. Bagi Tuhan itu semuanya akan dijawab. Dari setiap persoalan, permasalahan, kerinduan, pergumulan kita. Mari masing-masing secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan, dari setiap dosa kesalahanku yang kecil, sekecil apapun Tuhan, kami mau benar di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan tidak ada ganjalan, hidup kami mau damai sejahtera di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi benar sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kuasa firman-Mu Kau nyatakan dalam hidup kami. Biar firman-Mu yang sudah Kau nyatakan ini menjadi kuasa dalam hidup kami. Biar firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ambil tempat di mana kita senyaman mungkin. Boleh kita bersujud, boleh kita duduk, boleh kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau senantiasa memperhatikan hidup kami. Kau mempedulikan hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Lagi dari atas, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin. Ku menang saat Kau bertindak. Amin. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan mukjizatnya disediakan bagiku. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan, Engkau begitu berkuasa atas hidup kami. Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Biar mukjizat-Mu Kau nyatakan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat perhatian-Mu atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami yang tidak lalai akan janji-Mu Tuhan. Oh haleluya. Engkau Allah kami yang memberikan mukjizat atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Syukur terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur terima kasih Allahku. Haleluya. Biar kebenaran itu Tuhan ada dalam hidup kami. Biar kebenaran kami ini Tuhan bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur terima kasih kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami memuliakan
memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Yesus. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagi-Mu tidak ada yang tak mungkin. Biar mujizat-Mu itu terjadi atas hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Kau nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Perhatian-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah. Haleluya, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah tahu apa yang menjadi pergumulan setiap pribadi kami pada sore hari ini. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni setiap kesalahan-kesalahan kami, baik dari hati, pikiran, dan perbuatan kami Tuhan. Sekecil apapun Tuhan, ampuni kami dengan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang sanggup menghapus segala dosa kami. Biar apa yang kami lakukan juga Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, itu merupakan suatu kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami bisa mempermuliakan Engkau. Hidup kami bisa meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap pergumulan kami sidang jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Biar Engkau perhatikan satu persatu. Biar Engkau sendiri yang menyelesaikan, Engkau sendiri yang berikan jawaban atas kehidupan kami Tuhan. Baik itu yang dalam kesusahan, yang di dalam Tuhan kesesakan, himpitan di antara dunia ini Tuhan. Begitu berat persoalan permasalahan yang kami hadapi. Biar Kau berikan kekuatan atas hidup kami. Kau berikan kemenangan dari setiap persoalan hidup kami. Dari segala apa yang ada di dunia ini Tuhan. Baik kami yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa bilur-Mu mengangkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Sidang jemaat-Mu Ebenezer ini sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, yang Kau angkat segala sakit penyakit dan menjadi sembuh. Yang merindukan pekerjaan juga Tuhan, mungkin pada saat ini banyak jalan buntu, tapi kami berseru dengan nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau buka jalan sehingga kami mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang Kau kehendaki, mendapatkan sesuai dengan apa yang Kau firmankan dalam hidup kami.
dan menjadikan hidup kami makin dekat kepada Engkau Tuhan. Yang pada sore hari ini untuk sidang jemaat-Mu yang merindukan akan keturunan juga Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau buka rahimnya untuk bisa ketaruhkan benih Tuhan atas hidupnya, dan dia bisa mendapatkan keturunan sesuai yang Kau kehendaki dalam hidupnya Tuhan. Engkau jawab segala kerinduannya dia, segala kerinduannya Tuhan, untuk bisa mendapatkan keturunan. Juga di dalam persoalan pekerjaan Tuhan, begitu banyak yang kami hadapi, kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan yang ada dalam hidup kami. Begitu banyak Tuhan hal yang merentangi kami, untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami juga berseru kepada Engkau Tuhan, biar Kau halaukan, Kau buka jalan semuanya, dan Kau berikan kemenangan untuk hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan, Kau memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, memberkati cucu kami, memberkati suami istri kami Tuhan. Biar kami semua merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak kami yang bersekolah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pimpin dan berikan hikmat, marifat, kepandaian yang dari-Mu Tuhan. Supaya dari mereka ini Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, dari setiap kesulitan ujian yang mereka hadapi bisa diselesaikan semua Tuhan, bisa dijawab dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Kau berikan keberhasilan untuk anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk setiap hidup nikah kami juga kami serahkan, biar damai sejahtera-Mu itu senantiasa ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Ebenezer di Mojokerto ini Tuhan. Apa yang sudah menjadi program kami, apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami kerjakan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Kau sendiri yang campur tangan, Kau yang memenuhi dan mencukupi, Kau sendiri yang memberikan jawaban yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau pakai Bapak Gembala kami berserta Ibu Gembala untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu di sini Tuhan. Biar melalui Bapak Gembala kami ini Tuhan, kehidupan kami terpelihara, bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih itu secara rohani kami Tuhan. Supaya kehidupan kami makin hari makin dewasa dan bisa menjadi mempelai perempuan-Mu Tuhan. Menjadi kehidupan yang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa, juga Engkau memakai setiap Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah Kau percayakan di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu yang sudah Kau percayakan di tempat ini Tuhan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu bisa menyatakan segala isi hati-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati setiap pengurus-pengurus yang sudah ada Tuhan. Biar melalui tangan-tangan mereka, melalui mereka, kehidupan mereka Tuhan, Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Di dalam setiap apa kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan, Engkau memakai mereka satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa, para pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biar melalui mereka juga bisa Kau salurkan berkat buat kami semua Tuhan. Kau memakai mereka dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Baik itu pemain musik, baik itu penarik kolektor, baik itu Tuhan guru-guru sekolah minggu, sangkur semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga dalam hidup kami Engkau saja yang dipermuliakan, Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Sembunyikan kami di balik kuasa salib-Mu, hingga yang nampak, yang kelihatan hanya kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Engkau sudah berhadirat, Engkau sudah melawat hidup kami, Engkau memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami naikkan doa kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percayakan
kuasa. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari semua sidang jemaat, saya tutup lagi berdiri. Lewati lembah air mata, aku percaya Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu, iya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Sudah Kau jamin. Aku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu atas hidup kami. Kami merasakan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh para pelayan pada sore hari ini yang terlibat, kiranya Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan. Memberkati kami semua pada sore hari ini. Dan kembalikan kami pada hari-hari ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima berkat. Damai sejahtera, berkat anugerah Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa urapan kuasa Roh Kudus memberkati kita semua. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name